warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitri dengan NIM 1830105007 dari kelas TMTK 6A. Video kali ini saya akan menampilkan tentang keterampilan mengajar yang kedua dan yang ketiga, yaitu keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Nah, untuk videonya sudah saya lakukan dan simak video berikut ini ya. Terima kasih. Baiklah, seperti yang telah Ibu sampaikan di awal tadi, bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang lingkaran. Ya, tentang lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran juga telah Ibu sampaikan bahwasanya hari ini Ananda semua harus bisa menjelaskan apa itu pengertian dari lingkaran. Lalu bagaimana bentuk rumus dari luas dan keliling dari lingkaran. Ya. Nah, lalu Ananda semua harus tahu apa-apa saja unsur-unsur dari lingkaran. Dan yang terakhir, pasti di dalam rumus keliling dan luas lingkaran ada namanya nilai pi. Nah, nilai pi itu adalah 3,14 atau 22/7. Ya, benar sekali. Nah, hari ini nanti Anda semua akan mempelajari itu. Nah, di awal ini Ibu akan menjelaskan secara jelas dari beberapa tujuan pembelajaran yang telah kita bahas sebentar ini. Setelah itu nanti Ibu akan membagikan beberapa lembar kerja yang harus Ananda isi sesuai materi yang telah Ibu jelaskan di awal ini, oke? Oke, Bu. Oke. Nah, Ibu ingin Ananda semua bisa memperhatikan. Sebelumnya buku-bukunya sudah ada di meja semua? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Buka materi tentang lingkaran semuanya. Nah, Ibu di sini ingin Ananda semua bisa membayangkan atau pernahkah Ananda semua melihat roda pada sepeda, lalu roda pada mobil, atau roda pada motor? Pernah tidak? Pernah. Oke, pernah. Bentuk dari roda itu seperti apa? Bulat. Oke, boleh bulat. Lalu berbentuk seperti apa? Kita materi pelajaran kita pada hari ini berbentuk seperti apa? Lingkaran. Ya, berbentuk seperti lingkaran. Oke. Nah, dari roda itu berputar atau tidak? Berputar, Bu. Berputar. Oke. Nah, misalkan kita tadi kan roda itu berbentuk lingkaran. Oke, Ibu gambarkan ya berbentuk lingkaran. Nah, ini ibarat seperti roda. Nah, kita misalkan sembarang titik kita taruh titik A namanya. Sudah? Nah, titik A ini di roda kita putar. Kembali lagi ke titik awal. Nah, itu dinamakan dengan keliling. Benar, keliling. Di mana dari titik A melintasi titik A kembali, itu dinamakan satu putaran penuh atau satu keliling lingkaran. Baik, itu tadi tentang roda. Apalagi coba bayangkan di sekeliling kita apa yang berbentuk lingkaran? Apa ayo? Itu yang di dinding biasanya apa? Jam dinding. Benar, jam dinding. Lalu Anda pernah belanja tidak? Pernah, Bu. Ada uang koin. Itu berbentuk lingkaran apa tidak? Iya. Iya, benar ya. Nah, banyak sekali bukan benda-benda yang berbentuk lingkaran di sekeliling kita. Nah, dari penjelasan singkat tadi bisa kita ambil dari tentang keliling lingkaran. Lalu kita juga bisa mengambil rumus dari lingkaran itu sendiri. Nah, sebelum kita lebih jelasnya lagi tentang keliling lingkaran, kita harus paham dulu
Apa itu lingkaran? Dari yang sudah Ibu contohkan tadi, ada yang roda sepeda, atau roda mobil, atau roda motor, dan juga tadi yang Anda sebutkan ada jam dinding dan koin. Nah, lingkaran itu seperti apa gitu? Apa itu lingkaran? Siapa yang bisa menjawabnya? Silakan tunjuk Saya, tangan. Bu. Ya, silakan Ananda Suci. Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang jaraknya sama dengan titik tertentu atau titik pusat. Oke, boleh. Kita beri aplaus untuk Suci ya. Ya, terima kasih Suci. Apakah Bu. ada yang lain ingin menambahkan tentang pengertian dari lingkaran itu? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Oke, Ibu tengahi ya. Bahwasannya yang telah dijawab oleh Ananda Suci tadi sudah benar ya. Bahwasannya lingkaran itu adalah kumpulan dari titik-titik di mana jaraknya itu sama dengan titik tertentu. Nah, titik tertentu di sini adalah dinamakan dengan titik Pusat. titik pusat. Benar ya nih. Tadi katanya adalah lingkaran itu adalah kumpulan dari titik-titik yang jaraknya itu sama dengan titik pusat. Kita buat titik pusat nih. Nah, ini titik pusatnya. Lalu katanya jaraknya itu sama dengan titik pusat ini. Berarti jaraknya sama, berarti kan sini sama, di sini sama, di sini sama, di sini sama. Kita titik-titikkan. Nah, kalau kita hubungkan, maka dia akan berbentuk seperti Lingkaran. ya benar, itulah yang dinamakan dengan Lingkaran. lingkaran. Oke, benar ya. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah paham, bagus. Nah, lanjut. Maaf gambar Ibu sedikit kurang rapi, tapi Ananda nanti mencatatnya di buku harus lebih rapi ya, menggunakan jangka ya. Ya, Bu. Oke, baiklah selanjutnya. Nah, Ibu ilustrasikan biasanya kalau kita ingin membuat teh. Ananda pernah membuat teh? Pernah, Bu? Pernah. Di dalam teh tentu ada gula, ada teh. Itu gula dan teh itu dinamakan dengan unsur-unsur yang harus dilengkapi dari si tehnya. Benar Iya. tidak? Benar. Nah, begitu juga dengan lingkaran. Lingkaran ini pasti memiliki unsur di Unsurnya. dalamnya. Betul tidak? Betul. Oke, nah unsur-unsur dari lingkaran itu apa saja? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangannya. Ya, silakan Ananda Suci. Ada apa saja di dalam lingkaran ini? Jari-jari. Benar, ada jari. Nah, jari-jari itu adalah dari titik pusat ke sisi dari Lingkaran. Oke. Nah, apalagi yang ada pada lingkaran? Ya, silakan ada Inaya. Diameter. Benar, ada diameter. Nah, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Berarti kita tarik lagi dari titik pusat menuju ke sisi lingkaran. Oke. Apalagi? Apotema. Iya benar, apotema. Apotema itu adalah, siapa yang tahu di mana letak apotema? Garis dari pusat tegak lurus pada tali busur. Yah, benar. Nah, sebelum kita kepada apotema, kita masuk dulu ke tali busur tadi yang disebutkan. Nah, tali busur itu adalah garis dari mana dia itu titik 1 pada busur ditarik dengan titik satunya lagi pada busur. Nah, kita tarik garisnya nih. Ini yang dinamakan dengan tali Busur. busur. Baru kita bisa dapatkan apotema itu adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Ananda Suci, bahwasanya dari titik pusat tegak lurus dengan tali busur. Oke, nah ini tegak lurus dan ini dinamakan dengan Apotema. apotema. Iya. Nah, kita sudah dapat banyak nih unsur-unsurnya. Ada namanya jari, ada namanya jari-jari. Lalu ada lagi namanya tadi ada yang sudah disebutkan adalah bukan diagram ya, tapi diameter. Nah, tadi ada lagi yang disebutkan adalah Tema. apotema. Baik. Tali Busur. Apa ada lagi yang bisa kita temukan unsur-unsur dari lingkarnya? Ya, silakan. Juring, benar. Juring itu adalah merupakan 2 buah jari-jari atau garis dari titik pusat ke busur lingkaran
Yang kita arsir ini yang dinamakan dengan Juring. juring, benar. Nah, Ibu mau tanya, ini apa namanya nih? Nah, apa nih namanya? Ibu arsir nih. Tali busur. Belum, kurang tepat. Apa ya? Apa? Silakan suaranya. Apotema? Bukan, tapi apotema sudah kita jumpai tadi. Ini apotema namanya. Dari titik pusat tegak lurus dengan tali busur, itu apotema. Ayo, apa ini? Tembereng. Iya, benar. Namanya adalah Bereng. tembereng. Oke, benar ya. Nah, apa itu tembereng tuh? Kalau kita lihat dari gambar nih. Coba jawab. Siapa yang bisa? Apa itu tembereng nih? Nih, dilihat nih, ada tali busur, ada busur lingkaran, lalu ada garis-garis. Nah, ini yang dinamakan tembereng. Apa itu tembereng? Ya, silakan. Nanda Suci. Tembereng adalah bagian lingkaran antara tali busur dan busur. Nah, benar ya. Yang disampaikan Suci, beri lagi hapus. Oke, nah, bisa dari gambar saja kita lihat ya, bahwasanya tembereng itu tadi ada tali busur dan busur lingkaran. Nih, ini tali busur kan? Benar tidak? Ini tali busur. Benar. Nah, ini namanya adalah busur lingkaran. Oke, ya. Pokoknya kita pahami saja pengertian dari jari-jari, diameter, apotema, tali busur, juring, ataupun tembereng. Kita kembalikan lagi kepada gambarnya. Nah, kalau jari-jari apa tadi gitu? Kita lihat. Kalau misalnya letak di sini memenuhi syarat dari jari-jari, tidak dari titik pusat ditarik ke salah satu bujur lingkaran. Nah, itu yang dinamakan jari-jari. Walaupun dimanapun letaknya, sesuai dengan syarat dari pengertian dari jari-jari itu sendiri, itu dinamakan dengan jari-jari. Begitu juga seterusnya. Gitu ya? Ya, Bu. Oke. Nah, itu adalah unsur-unsur dari lingkaran. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Yang lain? Tidak, Bu. Oke, tidak ya. Udah paham semuanya kan? Udah, Bu. Oke. Nah, itu dari tadi unsur-unsur Lingkaran. oh, maaf ya. Ini adalah unsur lingkaran. Oke, selanjutnya kita masuk kepada menentukan rumus keliling dan Luas. luas. Oke. Tadi di awal kita Ibu sudah menerangkan kepada Ananda ada namanya roda berputar tadi. Roda berputar, roda sepeda. Nah, ini dia gambarnya. Dari titik A ini kita putar dia, kembali lagi ke titik A. Itu dinamakan tadi adalah keliling. Keliling itu sama dengan satu putaran Lingkaran. penuh Penuh. pada lingkaran ya. Nah, itu yang dinamakan lingkaran. Lalu, apa itu rumus dari lingkaran? Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Apa rumusnya, Suci? 2πr. 2πr. Benar ya, 2πr. Iya, Bu. Nah, Ibu ingin tanyakan lagi, ada lagi nggak rumus lainnya dari keliling lingkaran ini? Coba Anda perhatikan nih. 2r. Itu sama dengan D. ya, benar, sama dengan D. Oke. Jadi rumus keliling lingkaran itu sama juga dengan pi Pi D. dikali D. D ini apa? Diameter. Benar. R ini? Jari-jari. Oke, benar ya. Jadi rumus keliling lingkaran itu 2πr atau pi kali D. D. Nah, itu rumus dari keliling. Jadi kita masuk kepada Luas. lingkaran. Oke, luas lingkaran. Nah, pernah kan melihat sumur yang ditutupi dengan penutupnya? Pernah? Pernah, Nah, Bu. Bu. Nah, dari situ kita bisa tuh menentukan apa itu luas lingkaran. Luas lingkaran itu merupakan luas daerah, di mana luas daerahnya ini dibatasi oleh yang namanya adalah keliling lingkaran. Nih, ini keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi kan satu putaran penuh pada lingkaran. Nah, jika kita tutup nih, nah kita tutup seperti itu dinamakan dengan luas lingkaran. Lalu
Nih, Ibu gambarkan nih lingkaran. Misalnya nih, lingkaran nih. Ibu potong menjadi 16 bagian. Lalu ibu potong, ibu gunting keliling lingkaran nih. Keliling lingkaran. Ibu potong lingkaran nih. Bentuknya jadi seperti ini. Kita susun, ya. Lingkaran ini tadi nih kita potong jadi seperti ini dia. Kalau dilihat bentuknya seperti apa? Seperti bangun datar apa? Segitiga. Yang kita pelajari minggu lalu. Segitiga? Iya. Segitiga? Bukan segitiga. Semuanya, bukan satu, semuanya. Kalau segitiga itu kan seperti ini. Sisinya itu semuanya lurus. Kalau lingkaran ini kita potong tentu ada bentuk lengkung di bawahnya ya. Ya. Bukan seperti segitiga ya. Ya. Nah, ini kalau kita lihat nih bentuknya seperti apa? Persegi panjang. Ya benar, bentuknya seperti persegi panjang. Yang mana panjangnya? Ini yang panjang ya. Ya. Yang ini namanya adalah Lebar. lebar. Oke, benar ya. Nah, dari persegi panjang ini kita bisa mencari luas dari lingkaran. Nah, luas dari persegi panjang apa tadi? Siapa yang masih ingat minggu lalu nih? Minggu lalu. P kali L. P itu apa? Panjang Dikali? lebar. Benar, dikali lebar. Nah, panjangnya ini di dalam lingkaran itu dinamakan apa coba? Nih, Anda lihat nih. Apa? Jari-jari. Jari-jari. Jari-jari itu sudah benar, tapi letak jari-jari itu bukan di panjang tapi di lebar. Nah, benar ya. Berarti ini jari-jari. Nah, panjangnya kita cari lagi. Panjang pada persegi panjang itu sama dengan apanya pada lingkaran. Nih, Anda lihat nih. Kumpulan dari ini nih. Nah. Ini sama dengan setengahnya ini. Setengah dari lingkaran. Berarti rumusnya adalah tadi ini apa Ibu bilang? Keliling. Keliling. Kalau kita ambil separuh jadi setengah keliling. Benar, setengah keliling pada lingkaran. Nah, sudah dapatkan rumusnya nih. Langsung kita masukkan aja keliling lingkaran tadi yang sudah kita dapatkan. Mau Anda pakai 2 PR kah? Mau Anda pakai PD boleh. Seserah Anda. Tapi karena di sini sudah ada R, kita pakai yang 2 PR ya. Ya. Oke, setengah dikali 2 dikali R. Hasilnya adalah pi dikali R kuadrat. dikali R. Ya benar, PR kuadrat. Nah, sudah dapat ya. Ini rumus keliling lingkaran, ini rumus luas lingkaran. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ya, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Nah, yang terakhir, di dalam keliling lingkaran, lalu di dalam luas lingkaran ada namanya apa ini namanya? Pi. Ya? Ini pi juga ya? Ya. Nah. Ada namanya pi. Nilai pi yang Anda ketahui berapa coba? 22/7. Oke, benar, 22/7. Ada lagi? 3,14. Benar, 3,14. Nah, ini mungkin kan tidak sembarang begitu saja adanya kan. Nah, dari sini, dari keliling lingkaran ini bisa kita dapatkan nilai dari pi. Ya, nilai dari pi. Nah, tadi sih sudah Ibu janjikan di awal bahwasannya Ananda semua akan Ibu bagikan lembar kerja KPD sesuai nanti di situ ada Ananda semua tuh nanti ada mengerjakan sesuatu untuk mencari mengapa nilai pi itu 22/7 dan 3,14 ya. Ya, Bu. Karena materi sudah Ibu jelaskan, kita masuk kepada satu contoh soal ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, sebuah lapangan berbentuk lingkaran memiliki keliling 120 cm. Oh, ini sudah diketahui langsung ya kelilingnya. Berapakah luas dari lapangan tersebut? Nah, Keliling. Berapa kelilingnya? 2 PR. 120
cm. Lalu yang ditanyanya apa? Luas? Lingkaran. Luas lingkaran. Kita uji satu-satu. Keliling tadi rumusnya apa? Nih, lihat. Apa? 2 PR. Oke, 2 PR ya. Langsung saja kita masukkan. Karena diketahui keliling lingkaran, kita masukkan nilainya 120 sama dengan 2 pi dikali R. Oke. Nah, nilai pi ada kan tadi? Ya. 22/7 atau 3,14. 14. Berarti 120 sama dengan 2 dikali, kita pakai yang 3,14 saja ya. Ya, Bu. Dikarenakan untuk 22/7 ini untuk kelipatan 7 biar mudah. Kalau selain kelipatan 7 boleh Anda pakai yang 3,14, terserah Anda mana yang mau. Ini mempermudah saja gitu ya. Ya, Nah, pi-nya kita pakai 3,14 dikali R. Nih, nilai R-nya. Berapa hasilnya? Kan cari di buku coret-coretnya. Ibu tunggu. 19,10, Bu. Ya, silakan berapa? 19,10. Apa 19,10? 10. Nah, karena ini angkanya banyak di belakang koma, kita ambil saja 2 angka atau 1 angka di belakang koma ya. Kali ini Ibu akan mengambil 1 angka di belakang koma saja. Berarti hasilnya adalah 19,1 ya. Bisa kita cari luas lingkarannya? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kita cari luas lingkarannya. Sama dengan rumus luas lingkaran apa? Pi. Pi R kuadrat. Oke. Pi R kuadrat. Oke. Pi-nya kita pakai 3,14 dikali 19,1 di kuadrat Kuadrat 2. kan. Oke, silakan Anda cari lagi. Ibu tunggu ya. Saya, Bu. Ya, silakan. 3,14. Berapa 19,1 dikuadratkan? 364,81. Oke. Hasilnya kita kalikan. Berapa? 1145,5034. 5034. Jangan lupa satuannya. Apa satuannya? Sentimeter? Sentimeter kuadrat. Oke. Ini hasilnya. Sama semuanya? Sama, Bu. Oke, sama ya. Sudah paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Berarti sampai sini Anda semua sudah paham ya, mulai dari unsur-unsur lingkaran, pengertian dari lingkaran, rumus keliling lingkaran, luas lingkaran, dan contoh soal. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, baiklah, selanjutnya Anda semua harus mengerjakan LKPD-nya ya. Akan Ibu bagikan. Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Ya, Oke? Bu. Baik, Bu. Silakan kerjakan.